Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada hari ini saya akan berbicara dan membahas mengenai peran tokoh dalam perumusan UUD 1945. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti penting UUD 1945. Nah, bagi kalian yang belum melihat ataupun belum mempelajari materi sebelumnya, kalian cek dulu ya materi sebelumnya supaya kalian lebih nyambung saat kita membahas materi yang ini. Nah, langsung aja kita mulai. Namun, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan ya. Yang harus kalian sediakan adalah buku dan pena. Nah, jadi saat saya sedang menjelaskan materi ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja kita mulai yuk belajarnya. Nah, kita harus tahu dulu ya, karena kita berbicara mengenai peran dari tokoh ini, kita harus tahu dulu siapa aja tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam proses perumusan UUD 1945 ini. Nah, siapa aja tokohnya? Yang pertama pastinya adalah Soekarno, selanjutnya adalah Muhammad Hatta, selanjutnya ada Rajiman Widyodiningrat ya. Nah, ini dia beberapa tokoh yang ikut berperan dalam proses perumusan UUD 1945. Ini hanya beberapa aja yang saya sebutkan, namun di balik itu semua banyak banget tokoh-tokoh yang ikut terlibat ya. Jadi seluruh tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari keanggotaan PPKI ya, organisasi PPKI itu merupakan tokoh yang ikut berperan besar dalam proses perumusan UUD 1945 ini. Nah, kira-kira bagaimana sih peran dan sikap yang mereka tunjukkan, yang mereka lakukan? Kenapa sampai UUD 1945 ini bisa dirumuskan? Ya, padahal pada saat itu kita tahu ya kondisinya itu sangat genting. Nah, jadi saat persidangan PPKI itu, para tokoh itu dia memperlihatkan berbagai macam kecerdasannya, kecermatannya, ketelitiannya, tanggung jawabnya, rasa kekeluargaannya, serta toleransi dan penuh permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, jadi ini dia beberapa sikap yang dicerminkan ataupun ditonjolkan oleh tokoh-tokoh saat mereka merumuskan UUD 1945 ini. Nah, yang pertama ya, mereka itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, kenapa poin ini ada? Karena di sini mereka bisa mengambil satu kemufakatan ya ataupun kesepakatan mengenai bentuk negara. Ya, mereka sepakat bahwa bentuk negara ini adalah kesatuan, ya, Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa mereka bisa sepakat? Padahal sebelumnya itu ada dua aliran ya, ataupun ada istilahnya dua paham, yaitu ada yang memiliki paham nasionalisme dan ada yang memiliki paham agama. Jadi beberapa orang ya, mereka yang memiliki paham nasionalisme ini ingin bentuk negaranya itu lebih kepada sikap nasionalisme ya. Jadi lebih menonjolkan semangat dan sikap nasionalismenya atau negara kebangsaannya. Dan ada pula orang yang memiliki ataupun berpegang pada paham agama pada saat itu ingin mendirikan negara ini berdasarkan salah satu agama. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa mereka bisa menghilangkan sikap ataupun kepentingan mereka itu dan bisa membuat satu kesepakatan yang sangat besar seperti itu. Bahkan pada sidang BPUPKI itu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni dia menyatakan bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Itu merupakan pendapat dari Insinyur Soekarno.
Nah, dari sini terlihat jelas bahwa para pendiri negara itu berperan sangat besar dalam proses mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari mana para pendiri negara itu memiliki latar belakang, suku, dan agama yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya sikap yang mereka tonjolkan yaitu mereka memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Dari sini ya kita bisa tahu bahwa mereka itu tidak datang dari satu golongan saja, melainkan dari berbagai macam golongan yang ada di Indonesia. Tapi mereka bisa membuat satu persatuan yang utuh sehingga persatuan itu akan menimbulkan kesatuan. Nah, proses inilah yang bisa membuat UUD itu dapat dirumuskan. Coba kalian pikirkan kalau misalnya tidak ada persatuan dan kesatuan. Pasti semuanya akan mementingkan egonya kan. Jadi semuanya itu akan lebih mementingkan golongan mana mereka berasal gitu. Jadi yang kedua itu mereka memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nah, yang ketiga itu mereka memiliki sikap rela berkorban. Rela berkorban dari apa? Segalanya. Mereka rela berkorban menghabiskan waktunya untuk Indonesia ya. Mereka rela berkorban menghabiskan tenaganya, pikirannya itu semua untuk proses perumusan UUD ini gitu. Jadi mereka tanpa ada pamrih, tanpa ada perhitungan mereka rela mengorbankan bahkan jiwa dan raganya pun mereka rela untuk mengorbankan kepada Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, mereka memiliki sikap cinta tanah air. Ini dibuktikan dari semangat mereka untuk terus melakukan sidang-sidang agar UUD ini cepat dirumuskan seperti itu ya. Karena kan pada saat itu posisi Indonesia ini genting ya, sehari setelah proklamasi. Nah, pada saat itu juga banyak negara-negara yang masih belum menerima bahwa Indonesia ini udah merdeka. Nah, tapi dengan rasa cinta tanah air yang tinggi ini, mereka hilangkan semua rasa sakit yang masih mereka derita untuk mempercepat proses perumusan UUD 1945 ini. Nah, selanjutnya yang kelima, itu mereka memiliki sikap musyawarah dan mufakat. Nah, musyawarah dan mufakat ini sampai sekarang masih terus kita jalankan ya, terus kita terapkan juga. Nah, jadi dari setiap sidang-sidang yang dilaksanakan itu mereka berhasil merumuskan satu kemufakatan yang besar ya. Contohnya dalam proses persidangan PPKI ini ya, itu mereka sudah menghasilkan suatu kemufakatan ataupun kesepakatan yang besar sehingga muncullah ataupun bisalah terumuskan UUD 1945 ini. Nah, mungkin sampai sini aja dulu informasi yang saya dapat berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Untuk kalian yang ingin mempelajari materi PPKN yang lainnya, kalian bisa langsung cek video-video yang ada di channel ini. Nah, untuk itu mohon terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.